Perkenalkan, nama saya Najla Huria dari kelas MBS dengan NPM 23510402403. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas yang manual dan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini uji homogenitas F untuk yang manual. Uji homogenitas F itu variansi yang hanya ada 2 kelompok. Ini contoh soalnya. Budi melakukan penelitian dengan 2 metode mengajar untuk meningkatkan hasil belajar passing bawah bola voli. Kelompok A dengan metode mengajar bagian dan kelompok B dengan metode mengajar keseluruhan, di mana masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang. Nah, setelah melakukan tes pada kelompok A didapat variansi 24,7 dan pada kelompok B variansinya 39,2. Lalu pada taraf signifikansinya yaitu alfa 0,05. Dan yang jadi pertanyaan, apakah kedua metode mengajar tersebut memiliki variansi yang sama atau homogen? Di sini kita tentukan dulu HO dan H1-nya. HO-nya adalah variansi homogen dan H1-nya variansi tidak homogen. Baik, di sini kita akan menentukan nilai tabelnya. Batas nilai kritis F-tabel dari penerimaan hipotesis yaitu diketahui pembilang 10 dikurang 1 sama dengan 9 dan penyebutnya 10 dikurang 1 sama dengan 9. Nah, pada taraf signifikan alfa 0,05 dari tabel distribusi F-tabel didapat yaitu hasilnya 3,18. Jadi F-tabelnya 3,18. Lalu kita melakukan uji F-hitung. Untuk melakukan uji F-hitung, rumusnya adalah variansi besar dibagi dengan variansi kecil atau FB dibagi FK. Nah, pada variansi besar kita dapatkan 39,2. 39,2 ini adalah variansi besar yang kita dapat dari kelompok B. Lalu 24,7 ini adalah variansi kecil yang kita dapatkan dari kelompok A. Kita bagikan 39,2 bagi dengan 24,7 yaitu 1,59. Lalu di sini karena tadi kita mendapatkan F-tabelnya 3,18 dan di sini tertulis jika F-hitung lebih besar daripada F-tabel maka HO ditolak. Namun jika F-hitung lebih kecil daripada F-tabel maka HO diterima. Jadi oleh karena nilai F-hitungnya kita dapatkan tadi 1,59 atau bisa dibilang lebih kecil daripada F-tabel, maka HO diterima atau berarti variansinya homogen. Jadi kesimpulannya bahwa kedua metode mengajar tersebut memiliki variansi yang sama atau metode tersebut termasuk dalam metode homogen. Baik, sekarang kita masuk ke uji Bartlett-nya. Di sini uji Bartlett-nya kita menggunakan aplikasi SPSS. Di sini ada data-datanya. Kita punya 4 kelompok dan kita beri kode masing-masing kode, yang 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, 3 untuk kelompok 3 dan 4 untuk kelompok 4. Kita lanjut ke variable view. Di tabel pertama kita kasih nama saja hasil dan tabel kedua kita kasih kelompok. Lalu pada labelnya kita beri hasil belajar eksperimen pada tabel 1 dan tabel kedua kelompok. Nah, pada values-nya di kelompok kita masukkan kode yang sudah kita berikan tadi di tabel. 1 untuk kelompok 1, 2 untuk kelompok 2, dan 3 untuk kelompok 3. Lalu yang keempat untuk kelompok 4. Kita klik OK dan kita balik lagi ke data view. Ini data kita tadi. Lalu kita masuk ke analyze. Kita cari classify dan kita klik yang diskriminan. Di diskriminan hasil belajar eksperimen tadi kita masukkan ke independence
dan kelompok kita masukkan pada grouping variable. Kita klik define range. Minimumnya kita isi dengan kode 1 dan maksimumnya kita isi dengan kode 4 karena tadi kita hanya ada kelompok 4 dan kodenya cuma ada 4. Kita continuous. Lalu kita ke statistik. Kita centang yang box M. Lalu kita continue dan oke. Dan inilah hasilnya. Kita lihat pada test results. Di box M ada hasil 2,11. 2,11 adalah perhitungan harga C kuadrat. Lalu kita lihat di signifikannya yaitu 5,59. Nah, karena nilai signifikannya lebih besar daripada nilai alfanya, maka hasilnya HO diterima. Jadi, karena HO diterima, kesimpulannya adalah nilai variabelnya berasal dari populasi yang homogen. Terima kasih.